Halo sahabat net, selamat datang kembali di channel Net 62. Setelah sebelumnya kita sudah membahas era barok, maka sekarang kita akan membahas era klasik dalam musik klasik. So, jangan kemana-mana ya. Sejarah musik klasik dimulai pada tahun 1750 setelah berakhirnya musik barok dan rokoko. Musik pada zaman ini umumnya memiliki karakter homofonik yang modulasinya di atas iringan chord. Banyak sekali musik yang sangat indah dalam bentuk keseimbangan, moderasi, dan kontrolnya. Pada masa ini, musik tidak hanya diperuntukkan oleh raja dan ratu. Hampir seluruh rakyat dapat menikmati musik. Era klasik berlangsung selama kurang lebih 60 tahun. Dari tahun 1770 sampai 1830. Pada era barok, musik sangatlah rumit dan penuh dengan not-not cepat yang bahkan membuat banyak musisi tidak dapat memainkannya. Ketika era klasik dimulai, para komponis mulai menulis musik yang lebih sederhana untuk dimainkan, yang tujuannya agar musik juga dapat dinikmati oleh para kaum pedagang dan guru sekolah, dan tidak hanya oleh para raja dan ratu saja. Para komponis berfokus pada teknik-teknik musikal dan teori musik, dan musik yang terdengar dari orkestra pun merefleksikan apa yang akan dikenal sebagai zaman pencerahan. Pada zaman pencerahan, tidak hanya musik yang berubah, tetapi para penikmat musik pun juga berubah. Pada pertengahan sampai akhir tahun 1700-an, musik orkestra tidak hanya diperuntukkan bagi anggota kerajaan dan gereja. Rakyat biasa mulai menghadiri konser, artinya para komponis seperti Haydn, Mozart, dan Beethoven bisa bekerja untuk orang-orang kaya yang ingin menyumbangkan karya seni seperti apa yang selama itu dilakukan oleh kaum bangsawan dan gereja selama era barok. Musik zaman klasik terkenal sangat indah dan elegan, dengan ekspresi dan struktur musik yang dikerjakan dengan sempurna. Ciri-ciri musik klasik adalah penggunaan dinamika dari keras menjadi lembut atau crescendo dan descrescendo, perubahan tempo dengan accelerando atau semakin cepat, dan ritardeando semakin lembut. Pemakaian ornamentik musik dibatasi menggunakan akord 3 nada. Ukuran dari orkestra pada musik klasik sangatlah berkembang, baik dalam kuantitas maupun dalam kualitas. Instrumen harpsichord sudah tidak lagi digunakan dan digantikan dengan piano. Saat itu piano dimainkan dengan ditemani Alberti bass, dan semakin kaya dengan suara-suara dan semakin kuat. Bentuk sonata juga sangat berkembang dan menjadi elemen utama pada zaman ini. Hal terbaik dari musik klasik adalah mereka yang menjadi elemen dasar dari semua musik di zaman selanjutnya, yaitu para komponis. Banyak sekali komposer setelah zaman klasik yang masih mempelajari karya-karya Mozart dan Beethoven. Bahkan keagungan karya dari Beethoven dalam Moonlight Sonata telah menjadi contoh dan inspirasi dari ratusan karya lain setelahnya. Karya Mozart masih dimainkan dan dipelajari dalam harmoni dan orkestra setelah 80 tahun kematiannya. Jatuhnya zaman musik klasik ditandai dengan jatuhnya generasi Vienna yang mulai ditinggalkan oleh komposer ternama pada masa itu. Inilah beberapa komposer terkenal di periode klasik: Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn, dan Franz Schubert. Dan inilah karya-karya terkenal di zaman klasik. Itulah tadi pembahasan singkat kita mengenai sejarah musik zaman klasik. Dan untuk sejarah musik abad pertengahan, Renaissance, dan zaman barok sudah dibahas pada video sebelumnya. Pastikan Anda menontonnya ya, agar informasi menjadi lengkap. Dan jangan lupa dukung terus channel ini ya. Sampai jumpa.